Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 14 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 9 ayat 4b sampai 10. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Saya ajak Anda hari ini merenungkan tema Jadilah murah hati seperti Bapa di surga. Saudara dan saudariku seiman, marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sadarkah kita akan belas kasih yang kita miliki, yang kita terima melalui darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi kita? Kita tahu dengan pasti Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita, dan Dia pakukan dosa-dosa kita itu di kayu salib, sehingga kita dapat menerima pengampunan dari penghukuman, kebebasan dari perbudakan dosa, dan penyembuhan dari luka-luka yang disebabkan oleh dosa, ketidakadilan, dan kejahatan. Saudara dan saudariku yang terkasih, Allah Bapa tidak pernah lelah menganugerahkan kasih setia dan belas kasihannya kepada mereka yang mencari Dia. Kitab suci memberitahu kita bahwa belas kasihan Allah tidak pernah berhenti. Dalam ratapan Yeremia bab 3 ayat 22 sampai 23 tertulis, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu." Apa yang dapat menahan kita untuk menerima belas kasihan dan pengampunan Tuhan? Kemarahan, kebencian, keengganan untuk memaafkan dan meminta pengampunan dapat menahan kita dari kekuatan penyembuhan dan cinta belas kasih yang memiliki kekuatan untuk menghapus rasa bersalah, menghapus kutukan, menghapus ketakutan dan kemarahan, kesombongan dan kebencian. Tuhan Yesus menawarkan kita kebebasan untuk berjalan di jalan kasih dan pengampunan, untuk berjalan di jalan belas kasihan dan kebaikannya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil untuk berbelas kasih terhadap satu sama lain, seperti Bapa di surga telah berbelas kasih kepada kita masing-masing. Apakah kita cepat memaafkan mereka yang bersalah kepada kita, mereka yang membuat kita menderita, membuat kita sedih, membuat kita sakit?
Atau apakah kita membiarkan niat buruk dan dendam tumbuh di dalam hati kita? Apakah kita berdoa bagi mereka-mereka itu? Berdoa bagi mereka yang telah kehilangan belas kasihan, pengampunan, kebenaran, dan keadilan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, dalam bacaan pertama, kita melihat contoh Daniel, seorang pria yang sangat percaya pada belas kasihan Allah dan jalan-jalan yang adil. Dia yang berdoa setiap hari, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umat dan untuk para penganiayanya juga. Daniel malu di hadapan Tuhan karena dia menyadari bahwa umatnya sendiri yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sekarang menderita di pembuangan karena dosa-dosa mereka dan ketidaksetiaan yang telah mereka buat terhadap perjanjian dengan Tuhan. Daniel tidak duduk dalam penghakiman atas kegagalan dan dosa bangsanya sendiri. Sebaliknya dia memohon kepada Tuhan untuk belas kasihan, untuk pengampunan dan pemulihan. Rasa malu kita akan berubah menjadi sukacita dan harapan jika kita mengakui dosa kita dan meminta cinta dan belas kasihan Tuhan yang menyembuhkan itu. Saudara dan saudariku terkasih, mengapa Yesus menyuruh para muridnya, para pengikutnya untuk jangan menghakimi supaya mereka tidak dihakimi? Yesus sangat mengenal hati manusia. Kita menilai terlalu cepat atau bahkan tidak adil dengan berbagai motif, bahkan motif yang tidak murni, dengan hati dan pikiran yang tidak murni, dengan prasangka yang buruk. Hati harus dibersihkan terlebih dahulu untuk bisa membedakan penilaian yang benar dengan kasih karunia dan belas kasihan daripada dengan niat buruk dan pembalasan. Saudara dan saudariku terkasih, apa yang membuat murid Yesus Kristus itu menjadi murid yang sejati berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan? Perbedaan itu terlihat bagaimana kita memperlakukan orang lain tidak sebagaimana layaknya mereka, tapi sebagaimana Tuhan ingin mereka diperlakukan, dengan cinta, kesabaran. Allah sudah tunjukkan kita kasih-Nya, kita tunjukkan juga kasih kepada mereka sesama kita. Saudara dan saudariku, bagaimana kita mungkin mencintai? Kita bisa mencintai seperti halnya Tuhan. Dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Dengan kekuatan dan rahmat yang Dia berikan pada kita, hal itu menjadi mungkin. Menjadi murah hati seperti halnya Dia murah hati adanya. Semoga dari hari ke hari, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, hidup kita menjadi semakin perlahan-lahan menuju kepada kekudusan, kesempurnaan, terlebih dalam hal kemurahan hati. Kita menjadi murah hati, menjadi orang yang selalu berbuat baik terhadap siapapun, teman maupun lawan. Kita menjadi orang yang selalu mencintai, terutama mereka yang membutuhkan bantuan kita. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, cinta-Mu membawa kebebasan, pengampunan, dan sukacita. Ubahlah hati kami dengan cinta-Mu, sehingga tidak ada yang bisa membuat kami kehilangan kesabaran, kehilangan kesukacitaan, kegembiraan, atau menjadikan hidup kami pahit, menjadikan kami tidak menghargai orang lain. Semoga kami selalu murah hati seperti Bapa di surga, dan kebaikan sajalah yang kami tabur setiap hari. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum-Mu.